Bayangin, ada satu hari di mana kita dibebaskan buat berbicara apa aja. Mau bongkar aib orang, mau mengkritik pemerintah habis-habisan, sampai menghujat netizen lain. Semuanya legal dan nggak bakal kena pasal hukum. Dengarnya kayak surga tentang kebebasan berpendapat. Tapi di novel Bungkam Suara karya J.S. Hayren ini, hari bebas bicara ini justru menjadi sebuah bumerang yang membuat masyarakatnya saling curiga dan gampang diadu domba. Cerita ini berlatar di NKL atau Negara Kesatuan Adat Lemunesia yang sering dipesetin sama warga negara itu sebagai nakal ataupun Negara Kesatuan Adat Lawak Nesia. Negara ini sebenarnya canggih dan negara ini sudah menggunakan uang digital sejak lama dan seluruh sudut di kota itu sudah diawasi oleh CCTV dari kerajaan. Di sini kita bakal mengikuti cerita dari tokoh utama kita yang bernama Timmy atau nama lainnya itu Jur Timur. Dia ini merupakan anak laki-laki yang pintar, mantan asisten dosen, tapi hidupnya itu mendadak berantakan setelah ayahnya dituduh melakukan kejahatan digital tingkat tinggi. Nah, gara-gara kasus itu pula, keluarga Timmy ini jatuh miskin dan menjadi sasaran hujatan masyarakat. Kebetulan juga ketika Timmy ingin mencari jalan keluar untuk menjauh dari negaranya, dia malah menemukan sebuah micro SD yang terdapat di dalam fluid usang peninggalan ayahnya. Yang ternyata micro SD ini memiliki rahasia besar yang sedang diincar oleh pihak penguasa. Bagian yang paling seru dari buku ini adalah bagaimana cara penulisnya itu menyindir kebiasaan netizen kita di zaman sekarang ini. Yang mana ada satu momen di mana sebuah hewan, tepatnya ikan mas koki itu dianggap sakral. Yang mana justru hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membuat propaganda. Yang mana ini kedengarannya agak aneh, agak lucu, agak kocak dan fiktif. Tapi kalau kita lihat sekarang, hal receh kayak gini yang justru membuat permasalahan itu yang awalnya sepele justru makin besar. Nah, melalui cerita ini, J.S. Hayren memberikan kita pandangan bahwa konflik di level bawah itu sengaja difasilitasi. Salah satunya lewat hari bebas bicara, biar masyarakat itu sibuk bertengkar dengan sesama mereka. Sehingga efeknya mereka menjadi lupa untuk kritis dengan kebijakan-kebijakan yang sedang dibuat oleh orang-orang di pemerintahan. Secara keseluruhan, kelebihan utama dari buku ini adalah pada konsep dunianya. Yang mana perpaduan antara dunia yang terkesannya futuristik yang agak kontras dengan kondisi moral masyarakat setempat yang agak kurang. Namun, justru kondisi inilah yang membuat dunianya itu terasa unik. Namun, tetap saja ada beberapa kekurangan dari novel Bungkam Suara ini, yang mana pada beberapa bagian terdapat beberapa rincian yang di dalam cerita ini itu nggak dibuat konsisten, sehingga entah kenapa kita itu jadi mempertanyakan dan bingung untuk apa dibuatnya detail dari cerita tersebut. Namun secara keseluruhan, buku novel Bungkam Suara ini adalah sebuah novel yang sangat seru, sekaligus bisa dibilang menampak realitas sosial media kita saat ini. Pesan moral dari novel ini adalah agar kita lebih bijak dan tidak mudah untuk dipancing agar diadu domba oleh informasi-informasi yang tersebar di media sosial saat ini.